Saya mau masuk ke topik yang kedua, mengenai menulis artikel jurnal. Di tahapan ini, kita akan memilih jurnal yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah, terutama di bidang psikologi. Jurnal nasional itu terdiri dari jurnal nasional yang terakreditasi dan juga nasional yang non terakreditasi. Untuk di bidang psikologi, itu cukup banyak jurnal yang terakreditasi ya, seperti jurnal Sinta 1 itu ada satu jurnal, Sinta 2 itu ada 27, ya, kemudian Sinta 3 itu ada 30, Sinta 4 28, Sinta 5 16, Sinta 6 itu 3 jurnal. Teman-teman bisa lihat update-nya ini di link di bawah ya. Nah, ini sumbernya dari Sinta Kemendikbud. Nah, tips memilih jurnal nasional terakreditasi tujuan untuk publikasi ilmiah. Yang pertama itu lihat kualitasnya, reputasinya. Apakah termasuk dalam jurnal dengan klasifikasi Sinta 1? Kalau iya, kita tuju. Atau Sinta 2. Ya. Kita lihat juga mengenai banyaknya sitasi. Berapa banyak sitasi di jurnal itu. Misalnya melihat di Google Scholar-nya. Misalnya ada Sinta 2 yang sitasinya sejauh ini sampai 5.000. Artinya itu seringkali dibaca oleh peneliti lain. Jurnal dan dikutip ya, dibaca dan dikutip. Kemudian juga kita lihat topik risetnya. Apakah sesuai dengan ruang lingkupnya? Kalau sesuai berarti kita tuju. Tapi umumnya jurnal di Indonesia tuh jarang yang ada spesifik ya bidang psikologi. Tapi khusus kayak misalnya di jurnal psikologi sosial itu hanya bidang psikologi sosial. Atau ada juga yang jurnal pengukuran, nah itu berarti tentang alat ukur saja. Atau di jurnal ULM itu jurnal Ecosci, itu hanya bidang psikologi lingkungan. Ada juga jurnal psikologi klinis ya. Dan beberapa jurnal lain yang mungkin sedikit khas. Tapi yang lain saya lihat umumnya banyak yang bidangnya terbuka untuk bidang cabang ilmu psikologi lain ya secara luas. Kemudian kita cek metodologi. Kita menggunakan metode apa? Apakah kuanti atau kuali atau kita jenis publikasi yang menggunakan metode ilmiah berupa review, baik systematic review, meta-analisis ya. Nah, kalau jenis yang ini maka dicek karena tidak semua jurnal menerima artikel review. Tapi umumnya semua jurnal itu menerima artikel riset empiris ya. Mungkin ada jurnal internasional yang hanya menerima riset artikel review saja. Itu ada ya, tapi kalau di Indonesia untuk bidang psikologi sangat sedikit yang menerima artikel review. Nah, cuman kayak misalnya jurnal Buletin Psikologi di UGM, nah itu menerima tuh. Atau di Anima itu juga menerima, Anima Ubaya ya. Nah, lihat contoh artikel. Jadi baca artikel yang terbit di jurnal tersebut. Ya, dibaca dan dilihat bagaimana sistematika penulisannya. Kita cek juga frekuensi publikasi karena kita kan ada target ya. Setiap penelitian yang kita buat itu kita buat targetnya. Misalnya kita mau publikasi ini bulan Oktober, berarti kita cek yang bulan Oktober ini jurnal mana saja. Kita cek juga mengenai lama proses publikasi. Tidak semua jurnal memang menyampaikan tentang lama prosesnya, tapi kalau teman-teman lihat di artikel jurnal ilmiah, kadang-kadang dituliskan tentang tanggal submitted-nya atau dikirimnya, tanggal berapa. Tanggal direvisinya oleh penulis kapan. Kapan keputusan diterima dan kapan diterbitkan. Ya. Itu kita bisa hitung berapa bulan kira-kira gitu. Nah, kalau udah ketemu maka kita bisa mempertimbangkan juga kalau mau di jurnal yang mungkin 2-3 bulan bisa terbit, maka carilah yang secara jelas menerangkan ya berapa lama dia proses penerbitan dalam satu artikel. Nah, yang terakhir adalah biaya. Umumnya kalau jurnal yang open access itu berbayar, termasuk pun juga di Indonesia. Jurnal nasional kita yang terakreditasi juga ada jurnal yang berbayar. Ya.
Nah, yang jurnal internasional itu kalau yang berbayar umumnya yang open access. Kalau yang internasional ada juga yang open access tapi pembayarannya itu untuk proses eh, proses review ya, ada juga begitu ya. Proses pengolahan jurnal, pengolahan artikel lah gitu ya. Nah, tapi ada juga yang publikasi pembiayanya untuk publikasi atau kadang-kadang juga ada yang pembiayanya untuk pembelian jurnal cetaknya ya, jurnal printnya yang di print. Nah, ini beberapa tips memilih jurnal nasional teragresi. Ini juga jurnal internasional juga bisa begini ya. Sama aja sebenarnya. Jurnal internasional juga sama. Mengenai jurnal Sinta 2 yang ada di Indonesia, bidang psikologi, saya mendapatkan update sejauh ini ya dari sumber yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan. Ada satu jurnal yang sudah masuk ke Sinta 1 ke Scopus. Ini gratis ya. Psiko Humaniora di UIN Wali Songo. Ini gratis jurnalnya. Ini bisa dipilih gitu. Kalau mau jurnal Indonesia psikologi yang gratis. Tapi harus dicek ya, dia bidangnya apa. Ini update Juli tapi ya, tapi mungkin bulan depan itu bisa berubah lagi ya. Bisa mungkin uh, tidak gratis lagi gitu, ada biayanya. Nah, cuman nih sejauh ini sampai di bulan ini itu kalau dilihat inilah beberapa jurnal yang bisa kita anggap itu gratis ya. Nah, ada juga yang berbayar ini. Jurnal Anima, Indonesian Psychological Journal di Ubaya. Ini biayanya 1 juta untuk sekali terbit, tapi ada tambahan lagi translate karena dia menggunakan 2 bahasa. Jadi kayak di kiri itu di kiri itu bahasa Inggris, di kanan itu bahasa Indonesia, ada yang begitu. Ya. Jadi dia 2 bahasa, 1 juta bayarnya. Untuk translate-nya 250.000 per lembar. Makara ini di UI, Makara Human Behavior Studies Indonesia, ini gratis, jurnal berbahasa Inggris. Kemudian jurnal psikologi UGM, ini bayar Sinta 2, 1,5 juta. Buletin psikologi 700.000. Kemudian humanitas UAD, Universitas Ahmad Dahlan, 1 juta. Jurnal psikologi sosial UI ini gratis ya, Sinta 2. Kemudian jurnal Educational Health Community Psychology UAD juga 1,5 juta. Psikopedagogi Pedagogia ini kalau saya cek itu menggunakan dolar ya. Jadi bisa mungkin diubah sendiri ke rupiah. $150. Jurnal Psikologi Undip gratis Sinta 2. Kemudian Psikis ini di UIN Raden Patah Palembang 2 juta sekali terbit. Kemudian Jurnal Psikologi Indonesia di Untak 1 juta. Posona namanya ya. Kemudian Simpatik ini jurnal ilmiah di UIN SKD Bandung 750.000. Konselor ini mungkin lebih ke arah konseling ya. Tapi bisa masuk juga psikologi. Ini 350.000. Kemudian ada yang lainnya juga kalau teman-teman cek, ada yang seperti yang nomor 15 ini ya. Dia itu ada yang jurnal yang memberi layanan fast track review. Nah, ini contohnya. Jadi dia bayar 3,5 juta, bayar nanti ada lagi biaya cetak 850.000 yang saya pahami ya. Nanti mungkin kalau dicek sendiri di jurnalnya ya untuk lebih jelasnya. Ada biaya fast track review kalau mau ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ini kayaknya pilihan ya. 2.850.000. Ada juga yang jaminan 3 bulan, yang mohon maaf, tinggalan kata bulannya. 3 bulan proses penerbitan, 5,5 juta. Kemudian yang lain juga ada jurnal ilmu keluarga dan konsumen itu 1 juta. Kemudian ada yang lain juga konseling dan psikologi. Ini juga ada fast track review-nya juga. Indigenous bayar. Kemudian ada yang gratis nih Ulayat, jurnal psikologi Ulayat. Kemudian konseling religi, jurnal bimbing konseling Islam. Ini gratis. An-Naf ini 1.500.000.
Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia gratis, BINUS Humaniora 2 juta, PROS UI gratis, bahasa Inggris, International Journal of Research and Counseling and Education UNP. Ini saya cek tapi belum bisa diakses webnya ya. Jadi saya nggak bisa putuskan ini gratis atau bayar. Kemudian ada jurnal UGM lagi ini gratis dan Psikologika ini gratis. Nah, tapi jangan dianggap bahwa yang bayar dan gratis itu beda kualitasnya. Kalau udah Sinta 2 berarti udah bagus kualitasnya. Ya. Dan juga jurnal internasional kalau ada yang berbayar itu juga kita bisa putuskan atau simpulkan bahwa itu juga bagus. Tergantung, jangan sampai nanti kita pilih tapi ternyata berbayar jurnal predator gitu. Nah, itu hati-hati ya. Atau hijack jurnal juga.